Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan langsung ke latihan soal tentang termokimia yang sampai dengan persamaan termokimia karena di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang apa itu termokimia, jadi dasar atau hukum atau asas yang digunakan dalam bab termokimia ini. Terus istilah-istilah yang ada di termokimia seperti energi dalam, entalpi. Lalu ada jenis-jenis reaksi yang mana reaksi eksoterm dan endoterm. Lalu sampai pada termokimia, persamaan termokimia. Nah, persamaan termokimia itu kemarin apa? Persamaan termokimia adalah persamaan reaksi yang ditulis lengkap. Jadi beserta dengan energinya. Ya, jadi kalau ada kata-kata reaksi antara Na dengan Cl menghasilkan NaCl, nah persamaan termokimianya harus ditulis semuanya komponen yang ada di sana. Jadi misalnya ada Na sama Cl, Na itu wujudnya apa? Padatan misalnya. Kalau padatan itu simbolnya S. Kalau cair itu ada dua, Aq sama L, Aq atau L, aqueous atau liquid gitu kan maksudnya. Terus yang satunya lagi adalah gas. Jadi simbolnya G. Dan energinya itu harus ditulis. Itu. Energinya ditulis dalam bentuk delta H atau perubahan entalpi. Nah, untuk eksoterm kemarin berarti reaksinya delta H-nya positif. Kalau eksoterm delta H-nya negatif, kalau endoterm delta H-nya positif gitu. Nah, terus langsung ke contoh soal halaman 86. Jadi ini uji pemahaman diri. Jika ada soal yang bunyinya tuliskan persamaan termokimia untuk masing-masing reaksi berikut. Itu ada 3 soal ya untuk yang nomor 5. Yang pertama atau yang A, pembakaran 1 mol gas etena membentuk karbon dioksida dan uap air menghasilkan 142 kJ. Jadi komponennya itu apa? 1 mol gas etena, terus karbon dioksida, dan uap air. Nah, menghasilkan 142 kJ ini adalah delta H-nya atau perubahan entalpinya. Nah, perlu diperhatikan lagi, ini reaksi apa? Pembakaran. Kita cek dulu etena. Etena di hidrokarbon kemarin kita membahas kan, etena merupakan hidrokarbon yang rangkap 2 yang masuk dalam alkena juga. Nah, jumlah C-nya sebanyak 2. Nah, waktu itu saya juga sudah menjelaskan kalau hidrokarbon yang C-nya itu 1 sama 2 itu wujudnya adalah gas. Nah, kebetulan ini 2, etena itu juga masih berwujud gas. Ini rumus etena apa? Rumus etena CnH2n kan. Alkena secara umum rumusnya kan CnH2n. Untuk etena berarti N-nya diganti 2. Nah, Cn itu 2, H 2N. N-nya kan 2, 2 kali 2 sama dengan 4. C2H4 itu etena. Nah, setelah mengerti rumus molekul dari etena ini, yang perlu dicari tahu lagi adalah ini. Reaksi pembakaran itu biasanya melibatkan apa? Di hidrokarbon kemarin juga sudah dibahas, pembakaran itu melibatkan gas oksigen. Jadi etena tadi kan wujudnya gas. Jadi simbolnya G ditulis di bawah seperti ini. Terus gas O2 simbolnya juga G. Lalu hasilnya adalah karbon dioksida, rumusnya CO2 dan wujudnya gas juga. Untuk uap air itu bisa gas tapi lebih ke larutan ya, karena yang dibahas nanti adalah uap air itu kan lama-lama kalau di suhu ruang akan berubah menjadi cair juga kan. Nah, ketika berubah menjadi cair wujudnya adalah liquid. Tuh. Makanya di sini simbol H2O adalah L. Nah, pertama-tama tidak usah dimasukkan koefisien yang ada di depan ini. Yang dimasukkan hanya tadi dulu C2, H4, O2, CO2, dan H2O. Nah, setelah itu baru disesuaikan koefisiennya. Koefisiennya itu menyatakan jumlah dari setiap unsurnya.
Jadi jika ada 3O2 di sini, berarti jumlah O-nya di sebelah kiri itu ada 6. Nah, jika O di sebelah kiri itu adalah 6, di sebelah kanan juga harusnya 6. Coba dihitung. O-nya tadinya kan 2 sama 1 sebelum ada koefisien ya. Sebelum ada koefisien, O-nya itu 2 ditambah 1, jadi 3. Berarti kurang 3 lagi. 3 lagi itu dari mana? Ditambahkan dari ini. Jadi 2CO2 dan 2H2O. Jadi total O-nya itu ada 6. Hanya ada 4, yang kiri juga 4. Jadi sudah sama persamaan ini. Jadi perlu dicatat lagi, yang sebelah kiri itu kan bahan yang digunakan selama reaksi, prekursor yang digunakan. Nah, prekursor itu nama lainnya juga reaktan. Nah, reaktan posisinya di sebelah kiri, terus yang sebelah kanan itu namanya produk. Produk itu hasil reaksinya. Tuh. Nah, untuk delta H, tadi ada keterangan menghasilkan energi sebesar 142 kJ. Kalau menghasilkan energi, itu dicatat bahwa sistem melepas panas. Kalau melepas panas, berarti reaksinya eksoterm. Nah, eksoterm, nilai delta H-nya itu negatif, jangan lupa. Jadi meskipun di sini tulisannya 142 aja tanpa positif atau negatif, kita harus menentukan sendiri reaksi tersebut itu adalah eksoterm atau endoterm. Kalau eksoterm nilainya minus 142 kJ. Nah, untuk yang selanjutnya, yang B, jika ada reaksi antara 1 mol Fe2O3 dengan karbon membentuk besi dan karbon monoksida, nah, reaksi tersebut memerlukan 621 kJ. Ini energi. Energi diperlukan berarti sistem menerima panas. Sebelum sampai ke situ, dibahas dulu setiap komponennya. Reaksi antara 1 mol Fe2O3. Fe2O3 itu adalah mineral yang ada di alam. Nama lainnya adalah hematit, maghemit. Jadi tergantung Fe2O3 itu jenis apa. Jadi jenisnya macam-macam. Ada alfa Fe2O3, ada beta, ada gamma, kan? Nah, di sini nggak ada keterangannya, jadi langsung saja ditulis Fe2O3. Nah, wujudnya apa? Dia adalah mineral yang bersifat atau berwujud padat. Nah, terus yang terlibat apa lagi? Karbon. Karbon di sini tidak membentuk senyawa. Jadi karena nggak ada keterangan senyawa apa, berarti karbon yang dimaksud adalah karbon unsur. Nah, kalau karbon unsur, berarti yang dimaksud adalah wujudnya padat. Begitu juga dengan besi. Kalau besi itu bentuknya senyawa, pasti disebutkan seperti ini. Atau disebutkan senyawanya FeCl2, FeCl3, nah seperti itu. Kalau dituliskan besi, berarti pasti yang dimaksud adalah logamnya. Logamnya berarti wujudnya juga padat. Nah, makanya di sini tulisannya karbon dan besi itu wujudnya padat. Untuk karbon monoksida, rumus molekulnya tahu kan, CO. Nah, karbon monoksida wujudnya gas, berarti langsung aja ditulis nanti simbolnya. Terus, kalau memerlukan panas tadi, berarti sistem membutuhkan kalor. Berarti sistem menerima kalor, reaksinya adalah endotherm. Gitu. Terus kalau sudah, tuliskan dulu Fe2O3, S, C, S, panah, FeS, dan CO, G, lalu delta H-nya ditulis. Nah, sebelum menentukan koefisiennya, berarti kita hitung dulu koefisien yang di sebelah kiri apakah sama dengan sebelah kanan. Gitu, karena hukum kekekalan massa itu energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Energi hanya bisa berubah bentuk. Nah, berarti kalau setiap atom itu mempunyai energinya masing-masing, berarti nggak boleh dalam suatu reaksi itu atom itu hilang. Nah, berarti kalau misalnya berkurang, berarti dia pindah dari reaktan ke produk. Jadi seperti ini. Kita cocokkan dulu Fe2 sebelah kiri, maka yang di sebelah kanan juga harus menjadi 2. Kemudian C,
itu yang sebelah kiri tadinya 1. O dulu cek jumlahnya 3, berarti yang kanan jumlahnya harus 3. Nah, setelah 3 berarti C-nya itu ada 3. Nah, di sebelah kiri ditambah 3 koefisien. Koefisien nilainya 3 gitu kan. Nah, untuk endoterm delta H-nya itu kan positif. Jadi bisa ditulis positifnya, bisa tidak ditulis. Yang penting nanti kalau negatif harus ditulis. Gitu. Kemudian lanjut ke yang C. Untuk menguraikan 1 mol kalsium karbonat, kebetulan sudah diketahui rumus molekulnya CaCO3, menjadi kalsium oksida dan karbon dioksida diperlukan 178,5 kJ. Ini adalah energi dari lingkungan yang masuk ke sistem. Nah, kalsium karbonat tadi wujudnya adalah gas, padat maksud saya. Padat, kenapa padat? Karena CaCO3 ini adalah kapur yang sering kalian lihat. Jadi wujudnya adalah padat. Kemudian kalsium oksida, cara menentukan rumusnya kenapa bisa jadi CaO, itu karena Ca muatannya 2+, O muatannya 2-. Jadi koefisiennya akan saling menghilangkan satu sama lain gitu. Terus karbon dioksida, rumus molekulnya jelas CO2 dan wujudnya gas. CaO ini juga wujudnya gas. Terus dalam reaksi sistem memerlukan panas. Nah, sistem memerlukan panas berarti sistem itu menerima panas nantinya. Lingkungannya jadi melepas panas. Lingkungannya jadi dingin berarti reaksinya adalah endotherm. Rumus atau persamaan reaksinya itu seperti ini. Endotherm, nilai delta H-nya positif, tuliskan saja positif. Gitu. Untuk koefisiennya kebetulan sudah sama semua antara kanan dan kiri. Ca1 kanan 1, kiri 1 kanan 1, C-nya 1 kanan 1, O-nya 3 sama 3. Jadi 1 ditambah 2 jadi 3. Jadi tidak usah dilakukan penyetaraan reaksi atau koefisien karena nilainya sudah sama.